warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat melanjutkan kembali materi kita setelah kemarin kita sudah selesai membahas bab pertama aspek Al-Quran, yaitu Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat 12. Hari ini kita akan melanjutkan bab kedua tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan dengan Asmaul Husna-nya Allah. Baik, mari kita simak pembelajaran hari ini. Semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keluasan ilmu sehingga kita hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Baik, bab kedua iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Baik, sebelumnya kita ketahui dulu untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk kompetensi dasar yang harus kita kuasai dari pembelajaran hari ini yaitu menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Dan untuk indikatornya yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Yang kedua, mengemukakan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, dan Al-Akhir. Yang ketiga, menyimpulkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Akhir. Dari indikator tersebut, kalian diusahakan dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Setelah melakukan diskusi, kalian dapat menjelaskan, mengemukakan, menyimpulkan dari mana Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Ya, demikian tadi penyampaian kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang akan kita bahas untuk poin pentingnya berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang pertama itu pengertian iman kepada Allah itu sendiri seperti apa, kemudian makna Asmaul Husna, dan yang ketiga adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung kepada pembahasan yang pertama berkaitan dengan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengertian iman itu sendiri menurut bahasa artinya adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya percaya di sini yaitu mempercayai sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan. Dan untuk percaya kepada Allah ini dapat dilakukan dengan cara memahami beberapa sifat Allah, kekuasaan Allah, termasuk memahami Asmaul Husna-nya Allah. Baik, kemudian kita akan membahas Asmaul Husna itu apa sih ya? Nah, di sini ada penjelasannya. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik. Jadi, Asmaul Husna secara bahasa dapat diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang terbaik yang jumlahnya ada 99. Dapat dikatakan pula sebagai asma Allah yang baik itu merupakan puncak keindahan yang terdapat, makna yang terpuji dan termulia. Demikian pengertian tentang Asmaul Husna. Nah, kita kenal
Di sini Asmaul Husna tadi dijelaskan semuanya ada 99. Tapi di pembelajaran di kelas 10 ini kita terfokus kepada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi. Mulai dari maknanya, kemudian contoh perilaku yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas berkaitan dengan Al-Karim. Al-Karim di sini memiliki makna maha mulia. Maha mulia. Sifat Allah, Asmaul Husnanya Allah, Al-Karim ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 27. Ayat 40, maaf. Ya, surat ke-27 ayat 40 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Rabbku maha cukup dan maha mulia. Artinya di sini Allah memiliki sifat Al-Karim, atau yang artinya Allah maha mulia. Ajarannya pun mengandung kemuliaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia dimaknai dengan tinggi derajat, pangkat, jabatan, dan luhur budi dan bermutu tinggi. Itu pengertian dari Asmaul Husnanya Allah Al-Karim. Baik, untuk Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mu'min, yang artinya maha mengaruniakan keamanan. Pengertiannya, Al-Mu'min adalah isim fa'il dari kata amanah yang artinya pemberi keamanan. Allah memiliki sifat Al-Mu'min, yang artinya Allah adalah zat yang maha memberikan keamanan kepada makhluknya. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya dan ketakutan. Inilah doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Ini merupakan bukti bahwa Allah adalah pemberi rasa aman dan pemberi ketenangan di hati manusia. Seperti halnya yang tersirat di dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jelas dari ayat ini tersirat bahwa Allah itu adalah maha pemberi rasa aman. Yang ketiga yaitu Al-Wakil, yang artinya maha mewakili atau penolong. Nah, Asmaul Husna ini tersirat dalam Quran surat An-Nisa ayat 132 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila, yang artinya dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Al-Wakil berasal dari kata wakala, yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain atau mewakilkan. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat dimaknai bahwa Allah adalah zat yang paling tepat untuk diserahi segala urusan. Artinya kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Ya. Lanjut yang keempat yaitu Asmaul Husna Allah Al-Matin, yang artinya maha kokoh atau kuat. Allah memiliki asma Al-Matin, artinya Allah adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendiriannya. Allah adalah zat yang maha teguh dalam janjinya. Sesuai dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya
Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Lanjut yang kelima yaitu Al-Jami. Artinya yang Maha mengumpulkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalangi janji. Jami berasal dari kata jamaah yang artinya kumpulan, lebih dari satu atau banyak. Allah bersifat al-jami, artinya Allah Maha mengumpulkan atau mempersatukan. Dilanjutkan yang keenam yaitu Asmaul Husna Allah Al-Adlu, yang berarti Maha Adil. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah bersifat al-adlu, artinya yang maha adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Artinya di sini Allah seperti halnya contoh, Allah memberikan rezeki itu tidak memandang dia orang kaya atau orang miskin, dia cantik, dia tidak cantik. Ya, itu artinya di sini Allah memiliki sifat al-adlu atau maha adil. Yang ketujuh, yang terakhir di sini Asmaul Husna Al-Akhir, yang artinya Maha Akhir. Al-Akhir artinya Allah adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zuhir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bagi manusia yang mempercayai bahwa Allah al-akhir, dia akan memanfaatkan umurnya semasa hidup untuk menjadi abdi Allah. Ia akan bekerja semaksimal mungkin, memanfaatkan segala yang dia miliki untuk menjalankan perintah Allah, karena dia sadar bahwa ada zat yang maha akhir yang akan menjadi titik akhir dari kehidupan ini. Setiap manusia tidak akan lepas dari pertanggungjawaban tugasnya sebagai makhluk kepercayaan Allah, pemimpin di muka bumi ini. Artinya dari Asmaul Husna Al-Akhir ini bahwa kehidupan kita pun akan berakhir, yaitu berupa dengan kematian. Nah, kematian pun sifatnya juga sementara, kekal abadi selama-lamanya nanti, yaitu di akhirat setelah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus mempersiapkan itu semuanya, yaitu dengan bekal berupa amal soleh, memperbanyak kebaikan, menjauhi kemaksiatan, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah 7 Asmaul Husna.
yang kita pelajari di kelas 10 tingkat SMK ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya ya. Lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan hikmah beriman kepada Allah melalui pengamalan Asmaul Husna. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. Aku percaya adanya Allah, tapi tidak melaksanakan perintahnya, seperti tidak melaksanakan sholat, tidak puasa di bulan Ramadan ya. Artinya itu sebuah kepercayaan atau pengakuan yang palsu, hanya di lisan saja. Karena yang namanya iman itu diucapkan di dalam lisan, diiringi percaya dalam hati, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Yang kedua, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 Asmaul Husna Allah dan berdoalah dengannya. Karena apa? Doa itu adalah kekuatan kita, gitu kan ya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Artinya dengan kita mengimani adanya Allah, mempunyai nama Asmaul Husna Al-Karim, Maha Mulia, kita juga dapat mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya seperti perilaku mulia, membantu orang tua, mendoakan kedua orang tua kita, menolong yang membutuhkan, yang sedang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Allah Maha Mulia Al-Karim ya, tadi dijelaskan, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi, seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Allah Maha memberi keamanan al-mukmin, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. Contohnya, kita dapat memberikan keamanan seperti halnya kita memelihara binatang yang hobi, yang suka dengan kucing ya. Itu wujud kita, wujud keimanan kita dari Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan. Itu bagi Allah, bagi kita bisa ya melakukan hal tersebut. Contoh lainnya seperti nanti kalian punya adik, dijaga adiknya ya, begitu. Itu sama halnya contoh dari memberi keamanan. Keenam, Allah Maha Penolong, wujud dari Al-Wakil, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam tugasnya ya. Demikian tadi pemahaman materi kita hari ini berkaitan dengan iman kepada Allah melalui pengamalan Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil, kemudian Al-Matin, yang kelima Al-Jami, yang keenam Al-Adlu, dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Kemudian ditutup dengan hikmah beriman kepada Allah melalui pengamalan Asmaul Husna. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian dapat memetik hikmahnya dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.